وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan bab adab al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bab adab-adab yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita masih di adab yang ke-6, yakni at-tahalli bimakarimil akhlaq, berhias dengan akhlak yang mulia. Beliau mengatakan, yakni Syekh Abdul Aziz hafizahullah taala, fa minha ar-rifq wal hilm, di antaranya adalah lemah lembut dan hilm, sabar, tidak sembrono. Wa qad sabaqal kalamu anha, dan telah berlalu pembahasannya. Wa minha as-samahatu wa bashashatul wajhi wal karam wasyajaa wal bar was-sidq wal amana wa ghairu dzalik. Dan di antara juga ada rasa belas kasihan, lemah lembut, menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu melalui dia. Kemudian memiliki sifat kemuliaan. Bahasa para ulama muru'ah. Muru'ah itu adab-adab yang seandainya orang melakukannya di antara manusia itu biasa. Tapi kalau permasalahan itu dilakukan oleh orang yang berilmu, orang lain itu menganggapnya tidak enak. Contoh, para ulama dulu memberikan contoh, tidak sepatutnya seorang alim itu makan di tepi jalan. Makan di tepi jalan, beli bakso pinggir jalan, itu dulu. Nah, dan itu harus dikembalikan kepada uruf. Kemudian contoh yang lain para ulama atau yang disebutkan oleh Syekh Masyhur hafizahullah taala dalam kitab Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, tidak sepatutnya orang yang berilmu atau imam itu sholat tanpa penutup kepala. Sedangkan sholat dengan penutup kepala hukumnya jaiz, boleh. Ya. Hukumnya boleh. Misalnya nggak pakai peci, jadi imam sah, imamnya sah. Berdosa enggak. Tapi karena manusia menganggap ini adalah kedudukan yang mulia, tidak sepantasnya imam itu tanpa peci, tanpa imamah. Ini termasuk muru'ah. Maka orang yang beramar ma'ruf nahi munkar harus punya muru'ah. Kemudian syaja'ah, keberanian. Ya kalau nggak berani, pikir-pikir, daripada saya nanti tengkar, ya kapan kemudian dia amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau di Saudi ada polisinya. Nah kalau tipe-tipe orang yang nggak enakan, pekewo, ya kapan dia akan melakukan tugasnya? Bisa jadi dia apa? Makan gaji buta. Dia patroli, tapi apa? Daripada tengkar, ya biarin aja. Sudah masalah gitu, masa sepele, biarkan. Ya, nggak akan ya memuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian albar, dia harus punya sifat akhlak suka kebaikan.
Karena Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna salah seorang iman dari kalian sampai dia menyukai apa saja kebaikan yang ada pada saudaranya sebagaimana seandainya kebaikan itu ada pada dirinya. Ini harus dimiliki. Kalau udah gitu, dia akan apa? Sikapnya akan kasar. Yang penting saya menjalankan tugas. Anda mau nggak mau, pokoknya saya iqamah hujjah. Ya tidak seperti itu. Ya. Perhatikanlah Nabi SAW. Lihatlah para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum, para sahabat, para ulama. Mereka telah memberikan contoh yang terbaik untuk kita. Kemudian as-sidq, jujur. Antara ucapan dan perbuatan sama. Apalagi dengan hatinya, jangan sampai berbeda, munafik. Kemudian amanah. Ini juga penting. Apa dia itu juga ngarang-ngarang dia sendiri ngambil, ya. Nggak boleh. Dia nangkapi pencuri, tapi kayaknya saya lihat di rumahnya itu hasil curiannya ada, dibawa ke rumah. Ini juga tidak pantas, sehingga apa? Hilang rasa kepercayaannya. Maka aparatur negara harus memberikan contoh kepada rakyatnya. Dia menetapkan sendiri perundang-undangan basmi korupsi. Tapi ketika tertangkap senyum-senyum, melambaikan tangan. Seperti ya, manusia juga jatuh dalam kesalahan, tidak ada yang sempurna. Ya memang. Tapi kan bukan seperti itu. Dia harus memberikan contoh yang terbaik untuk umat. Karena dia ngurusi umat. Sama saudara itu NKRI harus toleransi. Tapi giliran kaum muslimin ya disiksa. Ya anggap aja itu masalah sepele. Tapi kalau ada masalah yang selain dari orang-orang non muslim, orang kafir, ya ini pelakunya sholat 5 waktu. Pelakunya ini namanya Abu sekian, ya, Abu apa Abu. Diberikan istilah seakan-akan di sana ada diskriminasi terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah seperti ini bagaimana rakyatnya bisa apa? Cinta kepada pemimpinnya. Ya. Kemudian selain itu dibahas oleh para ulama tentang akhlak-akhlak yang terkait tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak terhadap makhluknya. Ini harus dimiliki. Karena fa inna kulla dzalika yu'inul mar'a 'alal amri wan nahi. Karena itu semua, yaitu akhlak itu akan membantu orang yang beramar ma'ruf nahi munkar untuk memperoleh hasil. Sedangkan hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu sababan fi taufiqillah ta'ala lahu. Sehingga menjadi sebab Allah berikan taufik kepada orang tersebut melalui orang tersebut, melalui dia. Wa sur'at istijabatin nasi li amrihi wan nahi. Agar manusia juga cepat menerimanya. Kalau yang berdakwah itu orangnya enggak suka ke mall, ya. Betah di maktabah, di majelis ilmu. Kemudian pakaiannya itu tidak mencerminkan orang nakal. Kemudian dia menjaga ya amanah. Itu orang itu lebih akan segan daripada orang yang kerusak-kerusuk, pakaiannya tidak mencerminkan orang yang taat dan sebagainya. Ya. Wa amma su'ul khuluq fa innahu yakunu sababan fi nufurin nasi minal amri wan nahyi. Adapun orang yang su'ul khuluq, yang jelek akhlaknya, maka bisa jadi orang tersebut menjadikan sebab manusia itu lari dari orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Wah, orang itu segera pergi. Wa ada mustijabatihim lahu. Ada yang penolakan. Paling nanti akan dijawab, urusi dirimu sendiri. Kamu sudah baik tak? Tapi kalau orang yang
amar ma'ruf nahi munkar itu orang yang bertakwa, kemudian dia dikenal dengan orang yang menjaga muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap manusia, maka mau membantah itu sungkan. Bahkan ketemu saja akan cari cara bagaimana biar tidak dinasihati, karena dia tahu dirinya bersalah. Ya. Wa kullu dzalika waqi'un musyahid. Dan itu semua ya terjadi. Berapa banyak orang menerima dakwah karena akhlak seseorang. Berapa banyak pula orang itu lari ya karena sikap arogansi. Ya. Kisah yang menarik adalah kisah tentang Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Beliau itu dipercaya oleh kaumnya untuk menjadi imam, sedangkan Rasulullah masih hidup. Maka dia nggak ingin ketinggalan sholat di Masjid Nabawi. Dia sholat suatu saat sholat Isya, setelah salam langsung pulang, langsung pulang. Kemudian dia sholat bersama kaumnya. Ini apa? Amal yang baik. Ini sunnah bagi Mu'adz bin Jabal. Kemudian datanglah orang untuk sholat bersamanya dan dia membaca surah Al-Baqarah. Bayangkan sholat Isya, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 2,5 juz. Ya. Maka salah seorang jamaah mundur karena dia punya hajat, bukan darurah, hajat, ada kepentingan. Maka dia mundur menyempurnakan sholatnya, pergi. Apa yang terjadi? Ada yang lapor kepada Mu'adz, ya Mu'adz, si fulan telah meninggalkan sholat jamaah begini dan begitu. Maka Mu'adz yang dipercaya oleh kaumnya tergelincir di dalam kesalahan, yakni tidak tabayun. Dia ini aku kira seorang munafik. Aku kira dia seorang munafik. Maka orang yang dilaporkan tadi mendengar komentarnya Mu'adz, sehingga dia pun tidak terima, lapor kepada Rasulullah. Hingga perkara ini diselesaikan oleh Rasulullah dan ditanya, kenapa kau keluar dari jamaahnya Mu'adz bin Jabal? Saya punya urusan ini dan itu. Maka Mu'adz ditanya, ya Mu'adz, apa kau melakukan ini dan itu? Iya. Maksudnya berkomentar tentang si fulan begini dan begitu. Iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz dan para sahabat yang lainnya, inna minkum lamunaffirin. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang membuat lari orang lain dari dakwah ini. Ya. Contoh yang lain banyak sekali. Ya, biar kita cepat selesai. Adab yang ke-7, qad ut'ami minan nas. Tidak pamrih dari pemberian manusia. Fa innal amira an-nahiya law kana yarju minan nasi a'radan min a'radid dunya ladahanahum fi dinillahi ta'ala. Syekh Abdul Aziz hafizahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang yang memerintahkan dan melarang itu seandainya mereka berharap dari manusia sebuah kepentingan dari urusan dunia, pasti orang itu akan menjadi penjilat, ladahana, mudahana, akan toleransi, buat toleransi, jangan diingkari, sudah biarkan aja dia. Ini persisisan para ulama. Kemudian ditanya lagi perkara ini, jangan, sudah antum amalkan lakum dinukum waliyadin, nggak usah dikomentari. Ya, kita melakukan ini, biarkan mereka melakukan itu. Yang penting kita bersatu. Ini dia pemahaman Allah itu bukan di atas arsy. Biarkan, tidak apa-apa. Ulama yang lain juga ada yang mengatakan itu kok. Biarkan, ini khilaf. Terus seperti itu. Akhirnya semuanya toleransi. Sampai tidak ada perkara di dalam agama ini yang seakan-akan ada kesepakatan. Wala sakata an munkarat
munkaratihim, dan pasti dia akan diam dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Kenapa? Cari keridhaan manusia. Biar yang ngisi lagi di masjid ini dia membahas tauhid, tapi di luar biar apa? Dapat simpati kaumnya. Ya, maksudnya bid'ah itu ya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Atau bid'ah itu menurut orang yang lebih alim, yakni Al-Is bin Abi Salam rahimahullah, bid'ah itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi dia selalu begitu, punya 2 wajah. Ke orang lain begini, ke yang lain begitu. Ya, ini sangat berbahaya. Qala fi mukhtasar minhajil qasidin inda kalami min adabil muhtasib, dan dikatakan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Wa min al-adabi taqlilul ala'iq wa qad ta'mi anil khalqi litazul al-mudahana. Ada bab di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yakni mengecilkan ya ketergantungan terhadap manusia, ketergantungan untuk mencari kepentingan, entah uang, jabatan, atau wanita, atau selain itu, dan memutus ya rasa pamrih, ingin dibalas, ingin biar diundang lagi ya, dan sebagainya, sehingga menjadikan dia itu penjilat untuk biar dekat, biar dipakai terus, biar dijadwal. Ini sangat berbahaya bagi orang yang berdakwah. Dan ini juga berlaku untuk saya. Fa in lam yaqta' ta'ma minan nasi min syai'ain lam yaqdir ala inkari alaihim. Dan di sana apabila ada orang yang tidak mampu untuk memutus ketergantungan, rasa pamrih dari manusia 2 hal, maka dia akan susah untuk mengingkari kemungkaran yang ada pada manusia. Ahaduhuma min lutfin yanalunahu bihi. Yang pertama, 2 hal yang menyebabkan orang itu akhirnya nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Mudahana, jadi penjilat, bermuka 2, adalah mengikuti kehendak manusia. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu kalau dicari itu ibaratnya pencapaian yang nggak ada batasnya. Manusia itu hatinya berbolak-balik. Kita mungkin biar ridho kita melakukan ini, manusia yang lain belum tentu. Bisa jadi apa? Yang B itu nggak ridho, yang C ridho, yang D diam aja. Dia nunggu. Kalau kesempatan yang lain dia akan berubah. Sehingga apa? Ini akan menjadikan seorang amir dan nahi terkenal dengan mencela-menceli. Ya. Kadang begini, kadang begitu. Kadang begini, kadang begitu. Dan permasalahan ini, permasalahan itu standar ganda. Dan terus seperti itu. Sehingga apa? Umat dijadikan bingung. Namun Ahlus Sunnah akan mengetahui kebobrokan manhaj dia. Yang kedua, min ridahum anhu wa sanaihim alaihi. Yang kedua, perkara yang menyebabkan orang itu akhirnya nggak mampu untuk beramal ma'ruf nahi munkar adalah mencari keridhaan manusia dan pujian. Seneng, ya manusia itu memang suka dipuji. Ya. Nggak ada orang suka dicela itu. Wah, alhamdulillah saya dicela. Nggak ada. Tapi ungkapan alhamdulillah ala kulli hal saya dicela, sedangkan itu tidak ada pada saya, adalah hiburan, menguatkan hatinya. Bahwasanya tuduhan itu tidak ada pada orang tersebut. Oleh karena itu, orang yang solih itu tidak silau dengan pujian, tidak silau dengan pujian. Dan orang yang solih itu juga tidak memberatkan hati dengan apa? Celaan orang lain. Oleh karena itu,
Amirul Mukminin Khalifatul Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika manusia memuji beliau, apa yang terjadi? Beliau justru berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab saya, hukum saya lantaran apa yang mereka ucapkan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka sangka tentang diri saya. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah saya atas apa yang mereka tidak tahu dari diri saya ini. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling mulia antara para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sangat tawadhu, tidak silau dengan pujian, tidak merasa berat hati dengan cecaan orang yang mencecah. La yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Wa hakadha yanbaghi alla yakuna ihtisabu fi aslihi linawali syai'in min ad-dunya mahma kana qalilan. Dan harusnya seperti itulah seorang itu beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh lantaran mencari keridhaan manusia, mencari kepentingan, kemudian mencari pujian, mendapatkan pujian dan seterusnya, di dalam dia beramar ma'ruf dan nahi munkar. Wallahu ta'ala. Adab yang ke-8, adamul inkari fi amrin khilafiyyin. Tidak diperkenankan mengingkari perkara yang itu adalah perkara perselisihan ijtihadiyah fiqhiyah, dan sebagian masail aqdiyah furu'iyah. Saya ulangi, di sini cuma dikatakan adamul inkari fi amrin khilafiyyin. Tidak diperkenankan mengingkari di dalam perkara khilaf. Ini butuh lebih jelas lagi. Kalau semua khilaf nggak boleh diingkari, ya bagaimana kita akan amar ma'ruf nahi munkar? Maksudnya adalah dalam perkara ijtihad yang dibolehkan untuk adanya ijtihad. Kemudian dalam perkara fikih yang itu memang ada perselisihan yang tidak mungkin dihindarkan. Atau perkara akidah yang itu adalah furu', cabang, bukan aslu iman, bukan. Kasih contoh, perkara fikih, misalnya orang yang wanita, istri yang ditalak, itu kata Allah Subhanahu wa taala iddahnya itu salah satu quru', 3 quru' Quran. Para ulama berselisih, apakah yang dimaksud quru' di sini masa haid atau masa suci? Maka orang yang berselisih tidak boleh mengingkari. Itu salah itu. Yang benar masa suci, dia yang salah. Justru dia melakukan kebid'ahan. Yang betul itu masa haid dan seterusnya. Ini tidak boleh. Tidak boleh ada mengingkari dalam perkara yang di sini ada perselisihan yang tidak mungkin untuk apa diselesaikan. Contoh yang lain, kunut subuh. Kami menghormati pendapat dua ustadz besar kita, Ustadzuna Yazid dan Ustadzuna Abdul Hakim Abdad rahimahullah wa hafizahuma, bahwasanya beliau keduanya berpendapat kunut subuh adalah bid'ah. Tapi para ulama yang lain tidak menganggap bid'ah. Bahkan mazhab Syafi'iyah membela, ya, dengan bahasa kasarnya mati-matian, bahwasanya perkara itu bukan perkara bid'ah. Dan perkara ini khilaf sudah sejak zaman sahabat, seperti meninggalnya Nabi SAW. Dari mana kita tahu? Dari hadis-hadis yang ada. Kemudian dari kisah Abu Malik Al-Ashja'i rahimahullah, seorang tabi'in yang bapaknya adalah seorang sahabat. Ketika bertanya Abu Malik ini kepada bapaknya tentang kunut subuh, apa yang dikatakan bapaknya? Ai bunai muhdats, wahai anakku, bid'ah
kunut subuh itu adalah perkara baru. Menunjukkan apa? Di situ ada perbuatan kunut subuh. Lanjut, sehingga ditanyakan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Sehingga sang ayah yaitu sahabat ini apa? Berpendapat itu muhdas. Dan lafaz muhdas lebih umum daripada bid'ah. Dan ini bisa jadi apa? Kemungkinan muncul. Apakah sang bapak ini, seorang sahabat ini berijtihad, atau memang dia mengetahui secara qat'i, yakin bahwasanya kunut subuh itu tidak ada di zaman Nabi sampai beliau wafat. Sedangkan ada hadis Anas bin Malik yang itu diperselisihkan maknanya, yakni Nabi SAW yaqnut fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Bahwasanya Nabi SAW itu kunut subuh sampai wafat. Ini diperselisihkan. Apakah kunut itu kunut, yakni mengangkat tangan berdoa, ataukah kunut itu maksudnya yaqnut, berdiri lama. Ya, sedangkan kita tahu bahwasanya Rasulullah kalau sholat subuh bacaannya panjang-panjang. Surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan misalnya, kan panjang-panjang. Maka ini perkara-perkara yang tidak boleh seorang mengingkari. Tapi untuk dikaji boleh? Boleh. Kalau nggak boleh dikaji, nggak ada ulama nulis kitab. Tidak ada fikih perbedaan mazhab, tidak ada. Sedangkan sampai sekarang para ulama membahasnya. Tetapi menganggap perselisihan itu sebagai kemungkaran sehingga orang yang berselisih itu wajib diingkari, wajib dibangun al-wala wal bara, maka inilah kesalahan fatal. Ini adalah kesalahan fatal. Wallahu a'lam. Contoh yang kedua tentang perkara akidah, furu'. Perhatikan furu'. Contoh, para ulama berselisih. Apakah pada hari kiamat itu setelah mahsyar manusia dibangkitkan, dikumpulkan di bumi yang lain, mana dulu yang terjadi? Mereka mendatangi telaga setiap nabi mereka atau menerima catatan? Nah, ini diperselisihkan. Ini diperselisihkan. Kemudian perkara apakah tiupan sakala itu 2 kali atau 3 kali, itu juga diperselisihkan. Kemudian yang ketiga tentang apakah Nabi SAW itu pernah melihat Allah Subhanahu atau melihat dengan hatinya saja. Ini juga diperselisihkan. Begitu pula perkara-perkara furu' yang lainnya. Maka dalam perkara ini tidak boleh, sekali lagi tidak boleh dibangun al-wala wal bara. Yang menyelisihnya dianggap ahlul bid'ah wad dhalal, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Bahkan para ulama memberikan uzur kepada para ulama yang berijtihad tetapi salah. Semisal Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang asma wa sifat. Mereka mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi salah, bukan sengaja. Usul mazhab mereka adalah Ahlussunnah. Tetapi dalam perkara ini mereka tergelincir, sehingga para ulama memberikan uzur, kebaikan mereka lebih banyak. Sehingga nggak ada para ulama yang melarang membaca Syarah Sahih Muslim. Jangan, di situ mazhabnya Asy'ariyah. Jangan membaca Fathul Bari, karena Ibnu Hajar membolehkan istighosa kepada orang yang mati, misalnya. Dan memang ada perkataan beliau. Maka ini adalah perkara yang diingkari justru para ulama. Meskipun dahulu Syekh Muqbil rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, pernah tergelincir dalam masalah ini, sehingga keluar fatwa beliau tidak boleh bukunya masuk ke Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Kemudian beliau menarik pendapatnya, dan itulah yang benar. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Syekh Muqbil. Ini perkara-perkara yang menyebabkan kacaunya majelis ilmu. Ustadz, bagaimana pendapat
tentang ustadz yang mengatakan begini dan begitu. Ini bahaya. Pertanyaan-pertanyaan begini itu apa? Bahaya. Atau pertanyaan pinjam tangan ustadz untuk nempelin ustadz lain. Ya. Ustadz ada ini perkara begini dan begitu. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Pelakunya itu tertuduh sahibul bid'ah. Oh, jadi ustadz fulan itu yang melakukan itu adalah ahli bid'ah. Hindari majelisnya. Nah, ini juga nggak boleh. Ini nyile apa? Nyile tangannya ustadz untuk nempelin ustadz yang lain. Nggak boleh. Ya. Jadi perkara-perkara dalam permasalahan ijtihadiyah itu harus didudukkan. Dan ulama yang menjawab itu pun nggak boleh disalahkan. Kenapa? Pertanyaan itu sesuai dengan jawabannya. Oleh karena itu termasuk adab mufti itu harus tahu secara detail duduk perkaranya itu apa. Tidak boleh sembarangan berfatwa. Harus dicek. Saya ada yang meninggal dunia, saya nggak dikasih harta warisan. Anda ini siapa? Saya ini anaknya. Oh ya, jadi tolong bilang ya ke keluarga Anda bahwasanya mereka telah melakukan kezaliman, maka Anda berhak mendapatkan harta warisan. Lupa nggak cek. Anda tadi siapa? Anak. Ternyata anak ini adalah angkat. Ya. Oleh karena itu, ya, pertanyaan itu harus apa? Sedetail mungkin. Tidak boleh gambiar. Gambiar itu tidak fokus, nggak jelas, sehingga butuh tafsil, perincian. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab usul fikih. Di bab belakang ada adabul mufti wal mustafti, adab terkait tentang mufti, orang yang berfatwa, dan yang minta fatwa. Yang minta fatwa juga gitu. Tidak boleh ya, sembarangan. Dan termasuk fitnah yang muncul di belakangan ini adalah bertanya tentang ulama lain. Berapa banyak ulama ini mentabdi ulama yang lain lantaran soal. Ya Syekh, bagaimana dengan pendapat Syekh yang mengatakan begini dan begitu? Dia ini termasuk sahibul hawa, hizbi. Maka dibuatlah terjemah, maksudnya tanda kurung Ustadz Fulan, padahal nggak ditanyakan, atau Syekh Fulan. Ini yang berbahaya. Dan itu wakil terjadi dan banyak. Dan sekarang berapa banyak ulama itu saling mentabdi, saling membid'ahkan. Bukan di antara mereka, tapi ulah murid yang tidak beradab. Jadi ini nasihat kita bersama. Dan perkara ini adalah perkara yang sangat disayangkan dari sebagian saudara kita yang semangat dalam menyebarkan dakwah. Mereka terlalu berlebihan di dalam perkara-perkara yang mestinya mereka cukup menyibukkan diri dengan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Adab yang ke-9, ikhtiyarul waqtil munasib lil inkar. Milih waktu yang pas untuk mengingkari atau untuk berdakwah. Ini penting. Idh yajibu 'alal amirin nahi an yakhtaral waqtal munasib lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fa innahu qad ya'ti bidzalika fi waqtin la yunasib wa fayufsidu aksar mimma yuslih. Karena wajib bagi seorang yang memerintahkan dan yang melarang itu untuk memilih waktu yang pas untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Karena ada terkadang orang itu tidak tahu waktu, sehingga memberikan kerusakan itu lebih banyak daripada memperbaiki. Kaman yunkiru ala amiri masalan amama al-amma fi syai'in yasir. Contoh, beliau memberikan contoh. Misalnya orang mengingkari kemungkaran dari pemimpin kaum muslimin, bupati,
Pak Lurah, camat, gubernur, presiden, menteri, dengan perkara-perkara yang itu kemungkarannya kecil tapi dilakukan di khalayak ramai. Misalnya kita diundang sebuah majelis menteri pendidikan. Sang menteri contoh bukan contoh nyata, melakukan kesalahan. Dia mengambil pemberian orang dengan tangan kiri. Para ulama mengatakan mengambil barang dengan tangan kiri atau menerima barang dengan tangan kiri termasuk amalan makruh, perkara yang dibenci, maka tidak selayaknya dilakukan oleh orang. Maka kita, Pak Menteri, tolong ya Bapak, ini kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tolong berikan contoh yang baik dengan apa? Kalau menerima barang itu yo pakai tangan kanan. Misalnya di orang yang ramai pakai speaker, ya ini juga ya tidak pantas. Bahkan bisa jadi ya, orang ini justru yang nggak beradab tuh dia, nggak tahu apa saya ini menteri. Ya, ini juga apa? Ada kesalahan. Sehingga kesalahan itu kalau diteruskan melahirkan kesalahan yang lain. Padahal bukan betina atau jantan. 6. Wa bi uslubin faddin, atau dengan gaya yang kasar. Tanpa salam, tanpa mukaddimah. Ya, tiba-tiba, salah kamu. Ngapain kamu di situ? Ya. Ini juga, Pak Menteri, maaf ya Bapak, itu jangan ke situ. Itu ruang akhwat itu. Ya, cukup kita datangi. Ya, Pak maaf, ini daerah rawan ini, hawanya panas. Ya, contohnya seperti itu. Banyak akhwat. Anda kalau bisa masuk sini lebih bagus. Ya. Bahkan faqad yaftaqwi, bahkan membuat apa? Justru tersinggung, sehingga apa? Pemimpin kalau zaman dahulu kalau tersinggung pemimpin bisa apa? Memerintahkan untuk dipukul, dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Semisal apa yang dilakukan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Ya. Berapa banyak Hajjaj itu membunuh orang karena apa? Gak suka sama jawaban orang. Ya. Sampai Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama besar, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu dikejar-kejar, bahkan dendam. Sudah lama sampai Sa'id bin Jubair itu nganggapnya kayaknya sudah lupa dia. Dia muncul. Ternyata apa? Diingat-ingat hingga ditangkap dan akhirnya dibunuh. Maka pemimpin yang seperti semisal ini, hendaknya kita apa? Menjaga diri kita. Ya. Dan kami sarankan untuk perkara hubungan antara rakyat dengan pemimpin, untuk kita mengkaji, dan pernah dilakukan di masjid ini, yakni kitab Muamalatul Hukam fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Ya, muamalah terkait dengan para penguasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas Alu Abdul Karim rahimahullah. Kitab yang sangat bagus, tidak terlalu tebal, yang membahas tentang adab-adab pemimpin dan rakyat. Ya, tidak hanya rakyat, tapi pemimpin dan rakyat. Wallahu a'lam. Kemudian adab yang ke-10, mura'atut tadarruj fi uslubil inkar, bertahap di dalam memberikan pengingkaran. Maksudnya apa? Orang melihat kemungkaran itu harus didudukkan permasalahannya. Apakah diingkari langsung atau cukup dengan surat sembunyi-sembunyi, atau
dengan kekerasan. Kalau nggak keras, kayaknya dia ini sering melakukan kesalahan. Misalnya begitu. Nah, ini adalah yang dimaksud oleh penulis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia enggak mampu, maka dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Dan apabila dia enggak mampu juga, maka dia dengan hatinya mengingkarinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kecuali di dalam waktu, kata Nabi SAW, tentang mendekatnya kehidupan manusia dengan akhir zaman, maka mengingkari dengan hati itu bukan adhaful iman, bukan adhaful iman. Wallahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu termasuk maknanya adalah dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kemudian Allah menutup, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan debat yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Di sini para ulama menjelaskan, semisal Syekh Fawaz dalam kitabnya Usus fi Manhaji Da'wati Ahlussunnah wal Jamaah, pokok-pokok usul dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam berdakwah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, orang itu asalnya diberlakukan secara lembut dengan membacakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak bisa, maka mau'idhah hasanah diberlakukan. Yang kedua, mau'idhah hasanah disebutkan targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Kalau ngeyel, baru wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Maka tidak boleh seorang itu melihat kemungkaran kemudian langsung menjidal, membantahnya dengan keras. Ini tidak selayaknya. Kita skorsing dulu untuk azan. Wallahu ta'ala.
Nah, termasuk dalam pembahasan ini adalah sikap suami atas pembangkangan seorang istri. Allah itu mengajarkan apabila istrinya itu nusus, durhaka, nakal, nggak taat, itu disuruh untuk apa? Memberikan mauidhah. Ya. Apabila nggak mau, masih membantah, menentang, maka apa? Pisah ranjang, gak kumpul. Karena apa? Wanita itu kadang-kadang begitu, sombong. Paling juga butuh saya. Ya, paling dia kan datang untuk apa? Ini begitu. Kadang-kadang begitu wanita itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan wanita tahu, disuruh pisah ranjang. Ya. Kalau masih ngeyel, ya fadribuhun ghairu mubarrih. Maka pukullah dengan pukulan yang tidak membuat luka. Tapi jangan sambil tertawa mukulnya, guyonan. Ya, apalagi yang baru nikah ya. Ya, biasanya begitu. Tapi harus serius. Mukul tapi, ya begitu. Tapi serius, jangan pakai senyum. Ya, kita harus menampakkan kalau perkara yang dia lakukan oleh seorang istri itu adalah kemungkaran. Sehingga kita menunjukkan marah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena cinta kepada kebaikan ada pada istri. Nggak boleh seorang suami istrinya salah tempeleng, nggak boleh, pukul, cubit, diusir dari rumah. Oh pulang, saya keluar. Ini nggak boleh, harus dinasihati dulu. Ini juga dalam pembahasan ini. Begitu pula anak ya. Anak ini diperintahkan sholat, ya perintah dulu, jangan dipukul. Dan pukul pun itu berhak apabila umur 10 tahun. Dan mukulnya juga nggak boleh melukai, dan nggak boleh juga lebih dari 10 kali pukulan. Dipukulin sampai berdarah, sampai pincang. Ya, jangan salahkan kalau ada yang ngelapor tindak kekerasan terhadap anak. Dipukul pakai sapu sampai sapunya patah, ya mati anak itu ya. Ini juga tidak pantas. Oleh karena itu yang sangat disayangkan, berapa banyak dari kita menikah, punya anak, tapi kita menikah belum selesai. Kita mendidik anak belum pernah baca Tarbiyatul Abna. Ini juga masalah. Ya, dan semoga nanti di sini masjid ini ada kajian Tarbiyatul Abna. Bagaimana mendidik anak. Nikah itu nggak hanya apa seakan-akan hidup selamanya di dunia itu bersama pasangan saja. Di sana nanti ada hubungan bagaimana dengan mertua, kemudian dengan ipar, mendidik anak, mendidik istri dan sebagainya. Bukan apa sekedar menyatukan dua sejoli, ya, bukan itu. Yang ke-11, nah, al-bada'u bil aham fal muhim. Memulai amar ma'ruf nahi munkar itu dari perkara yang paling penting, kemudian perkara yang penting, kurang penting dan seterusnya. Maka perkara yang penting adalah perkara keimanan, iman kepada Allah, iman kepada turunannya, kepada Rasul, para malaika, hari akhir, ya, kemudian takdir dan sebagainya. Beliau di sini memberikan contoh. Fa idza ra'a man yadribu dha'ifan wa yashrabu ad-dukhan fa bada bin nahyi an darbid dha'if qabla an-nahyi an syurbi ad-dukhan. Apabila seorang itu melihat ada orang yang mukulin orang lain, gebukin sambil merokok, ya, maka harus dia mengingkari gebukinnya dulu. Pak, jangan ngerokok, salah. Ya mestinya Pak jangan mukul Pak, zalim. Ya sama-sama zalim, ngerokok juga zalim, tapi apa? Perkaranya lebih besar. Ya.
perkara yang lebih besar karena memukul dinas oleh Nabi SAW. Maka harus milih yang paling penting, yang paling banyak maslahatnya. Orang mungkin nggak merokok, tapi apa? Emosinya tambah meluap-meluap. Kalau nggak merokok pusing katanya. Ya, ini tambah mati orang yang dipukulin. Kemudian beliau juga memberikan contoh, wa idza ra'a man yasubbu abahu wa yakhluqu lihyatahu ankara alaihi sabbal walidi qabla inkar ala fi halqil lihyah. Misalnya ada orang mencaci maki bapaknya. Mungkin saja. Misalnya orang caci bapaknya orang lain. Bapakmu itu pancen gak pantes edan misalnya. Iya, bapakmu lu edan. Nah, ini ya, juga gak pantas. Ini ada. Bahkan dinas oleh Nabi SAW. Kemudian dia juga mencukur jenggotnya. Mana yang didahulukan? Yang mencela bapaknya. Pak, gak boleh mencela bapak sendiri. Saya nggak mencela bapak saya kok, saya mencela bapak orang. Iya, menyebabkan orang lain mencela bapak Anda. Ya jangan ngurusi jenggotnya dulu. Karena jenggot urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa? Allah akan memaafkan dia. Meskipun itu termasuk kefasikan. Sedangkan mukul orang lain, dunia nggak selesai, lanjut hari kiamat. Perkaranya lebih besar. Ini yang disebutkan oleh penulis. Kemudian adab yang ke-12, al-israru bil inkar. Menyembunyikan ya pengingkaran itu secara sembunyi-sembunyi. Kalau mampu dan memungkinkan. Kalau mampu dan memungkinkan. Karena memang hukum asal mengingkari itu ya apa yang terlihat. Berarti apa? Langsung. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Langsung. Tetapi di sana ternyata Nabi SAW tidak setiap kemungkaran yang beliau lihat apa diingkari secara langsung. Ya, tidak semua pengingkaran itu diingkari secara langsung. Misalnya Rasulullah SAW pernah berada di sisi Aisyah. Datang salah satu utusan dari istri Nabi SAW bawa makanan. Diambillah piring itu, isi makanan itu dipecahin. Ya, di situ ada sahabat. Maka Rasul mengatakan, ibumu lagi cemburu. Ibumu lagi cemburu. Itu menunjukkan apa? Istri itu kalau cemburu ya harus bersyukur. Kalau nggak cemburu, ada dua kemungkinan: nggak waras. Yang kedua apa? Pengen cepat antum mampus. Ya. Justru cemburu itu tanda cinta. Tapi apa? Rasulullah tidak. Sedangkan mecahin piring itu apa? Zalim nggak? Zalim. Apalagi bukan piringnya Aisyah, piringnya istrinya Nabi. Yang lainnya itu kezaliman. Tapi apabila Rasulullah mengingkari perkara seperti itu, bisa jadi apa? Aisyah tambah ngambek, perkaranya besar. Nabi cuma mengatakan ibumu lagi cemburu, ibu kalian lagi cemburu. Maka Aisyah kemudian setelah memecahkan itu tenang, maka Rasul mengatakan ya gantilah ya piring itu, suruh ganti, bukan dibiarkan ya. Karena Rasulullah cinta kepada Aisyah, bahkan termasuk istri yang paling dicintai. Jangan sampai Aisyah nanti urusan dengan madunya sampai hari kiamat. Hari kiamat menuntut, ya Allah itu madu saya namanya Aisyah itu apa? Mecahin piring saya. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk menggantinya. Ini termasuk sikap Nabi SAW enggak langsung. Ya enggak langsung. Itu pun ya apabila mampu dan apa memungkinkan. Wallahu ta'ala. Kemudian adab yang ke-13, ada mutatabu'il aurat. Tidak boleh mencari-cari aib orang lain. Kalau kesalahannya itu sudah, jangan diselidiki di CCTV rumahnya. Ya, dia ini terindikasi ini kayaknya ISIS, baru dugaan.
Akhirnya apa? Dia manjat pohon, ngintip rumahnya. Istrinya bercadar. Wah, ini berarti kemungkinan nih. Biasanya yang teroris itu apa? Bercadar. Manjat dinding, ya, mata-mata. Ini tidak boleh. Ya. Meskipun itu adalah kepolisian. Kecuali memang ghalabatidzon. Kemungkinan besar ada indikasi tersebut. Kan polisi punya apa, data kan begitu. Nggak mungkin ya. Tapi ya namanya manusia. Kalau dikatakan nggak mungkin juga, ternyata buktinya juga ada kan begitu. Sampai ada pembunuhan. Ya. Seorang imam masjid di Jogja ini wafat, ditangkap, pulang-pulang sudah jadi jasad. Ya. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perkara yang diadili antara makhluk itu yang pertama kali adalah perkara darah. Maka seorang yang amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh mencari-cari kesalahannya. Cukup kesalahan yang nampak itulah yang diingkari. Ya, tidak perlu cari-cari dosanya. Apakah dia suka musik apa enggak? Apakah dia punya selingkuhan apa enggak? Dikorek-korek. Ini tidak boleh. Kemudian ada yang ke-14, al-hadru minal ujub. Waspadailah ujub. Ya, saya telah memberi nasihat kepada presiden kita. Alhamdulillah, berkat nasihat saya presiden itu udah melakukan ini dan itu, dan kita merasakan kenikmatannya. Ini hati-hati. Ya, karena hati ini adalah baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati manusia itu di dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman. Allah membolak-balikan sekendaknya. Maka menjaga keikhlasan, menjaga hati kita ini adalah perkara yang berat. Jangan sampai amalan yang besar tidak berguna di sisi Allah, tidak bermanfaat bagi kita lantaran hati kita yang ujub. Karena ujub itu biasanya nanti akhirnya sombong. Akhirnya apa? Membatalkan amal kebaikannya. Wallahu ta'ala. Terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan umat umum. Ini cukup apa? Secara sir, secara rahasia saja. Misalnya menasihati pemimpin, ya. Dan juga nggak boleh seorang bertanya, Anda ini sudah menasihati pemimpin nggak? Kok kayaknya membiarkan begitu? Itu juga nggak boleh. Itu namanya apa? Suudzon. Kita tidak tahu apakah dia sudah melaksanakan, memberikan nasihat kepada pemimpin, mendoakannya. Cukup kita apa? Mengingkari apa yang zahir. Yang hati yang ada di dalam batin adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan selesai bab tentang adab amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah kesempatan yang akan datang kita bahas tentang adab pakai sandal. Ya, Islam sandal aja dibahas. Inilah menunjukkan kesempurnaan agama kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Gak usah ya. Kayaknya ada yang mau tanya. Silakan. Satu aja lah. Apa? Kita lihat kemungkaran, kita nggak mampu nasihatin. Dia ini orang penting, atau orangnya kalau saya nasihatin saya dikepukin, ya. Atau motor saya kan dirusak, ya. Atau adik saya kan ya dizolimi dan sebagainya. Ada orang seperti itu. Apakah boleh kita minta orang lain untuk nasihatin dia? Jawabnya boleh. Ya, meskipun alangkah lebih baiknya kita menasihatinya dengan secara empat mata dulu. Tapi kalau benar-benar dia ini orang yang fajir seperti Hajjaj, ya, kalau ada zaman ini, maka boleh kita ya mengajak misalnya kepada ustaz, dibawa ke ustaz begini dan begitu, tolong nasihati, besok saya bawa dia. Nah ini juga boleh.
Wallahu ta'ala alam, dan ini juga difatwakan oleh banyak para ulama. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.